Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang hadis arba'in yang ketujuh, yaitu agama adalah nasihat. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita baca bareng-bareng hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Baik pendengar yang dimuliakan Allah, kemudian ada sebuah pertanyaan, apa makna ad-din di dalam hadis tersebut? Dalam hadis tersebut, ad-din mempunyai dua makna. Yang pertama, ad-din adalah bermakna agama Islam. Ya, sebagaimana katakan Allah, inna ad-dina indallahi Islam. Kemudian yang kedua adalah ad-din bermakna al-jaza atau pembalasan. Ya, sebagaimana tertera dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Kemudian setelah itu, ya, apa makna nasihat? Telah berkata Al-Khattabi rahimahullah, ya, an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin ya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Yang artinya, nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditunjukkan nasihat. Ya, jami' al-um wal hikam. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan hadis yang pertama, yaitu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita menasihati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan nasihat. Tetapi yang dimaksud nasihat di sini adalah kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, benar-benar hanya kepada Allah kita memohon dan hanya kepada Allah kita menyembah atau beribadah. Jadi kita tidak boleh harus menyekutukan Allah atau membuat, ya, perbandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh hidup kita, ibadah kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Allah Maha Esa, ya, dalam rububiyah, ya, dalam hak untuk disembah, dan juga uluhiyah dalam ketuhanan. Ya, hanya Allah lah Tuhan semesta alam ini, tidak Tuhan selain Allah. Kemudian juga kita harus mengesahkan Allah, ya, dalam ibadah, dalam uluhiyah, kemudian juga dalam asma wa sifat-sifatnya. Selanjutnya, ya, nasihat bagi kitab Allah. Nasihat bagi kitab Allah, ya, bukan berarti kita menasihati Al-Quran, ya, tetapi kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita khususnya, ya, dan jadi sumber hukum kita. Nah, selain itu juga yang dimaksud nasihat bagi kitab Allah adalah membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Kemudian membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian menjalankan setiap perintah yang ada dalam Al-Quran, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran, mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum, tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah secara huruf dan makna, bukan makhluk. Baik, ya, kita cukupkan sampai sini pertemuan kita. InsyaAllah pertanyaan datang kita lanjutkan nasihat bagi Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.